Perkenalkan, nama saya Arum dari SD Santo Aloysius Semarang. Pada hari ini saya akan ceritakan tentang tokoh yang sangat cantik dan juga pemberani. Kira-kira kalian tahu tidak tokoh yang saya maksud itu siapa? Ya tentu saja belum tahulah ya, orang saya saja belum cerita. Tokoh yang saya maksud adalah Esther. Kira-kira kalian sudah pernah mendengar belum cerita Esther ini? Untuk kalian yang sudah mendengar cerita Esther ini, saya akan ceritakan kembali untuk kalian. Tetapi untuk kalian yang belum pernah mendengar cerita Esther ini, mari kita simak bersama. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Persia. Kerajaan ini sangat luas dan sangat besar. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Balkan di barat sampai pada lembah Indus di timur. Kerajaan ini termasuk kerajaan paling besar dalam sejarah dunia. Bayangkan ya teman-teman, seberapa besarnya kerajaan ini. Apakah mungkin se-Indonesia atau melebihi Indonesia? Pada waktu itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa dan disegani oleh banyak orang. Raja tersebut bernama Ahasiweros. Raja Ahasiweros mempunyai ratu bernama Ratu Wasti. Ratu Wasti sangatlah cantik. Kira-kira cantikan siapa ya teman-teman? Ratu Wasti dengan Lisa Blackpink? Nah, tetapi sayangnya teman-teman, Ratu Wasti tidak taat kepada raja. Tidak taatnya seperti apa sih? Ratu Wasti tidak menghadiri undangan pesta dari raja. Karena pada saat itu tata ratu kosong, ya otomatis raja memerlukan ratu barulah ya. Maka dikumpulkannya semua gadis cantik di Benteng Susan. Kira-kira kalau kita hidup di zaman tersebut, kita ikut terkumpul dengan gadis-gadis itu tidak ya teman-teman? Kalau aku sih iya, soalnya kan aku cantik. Nah, gadis-gadis tersebut dipersiapkan untuk menjadi Ratu Persia yang baru. Dari sejumlah gadis yang ada di sana, ada satu gadis Yahudi yang sangat cantik bernama Esther. Kedua orang tua Esther telah meninggal dunia. Kasihan ya teman-teman, maka ia diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dalam asuhan Mordekai, Esther tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan taat kepada Allah. Karena kecantikan dan kebaikan hatinya, Esther terpilih menjadi Ratu Persia yang baru. Dan setelah menjadi ratu, Esther tinggal di istana permaisuri. Waduh, enak sekali ya teman-teman menjadi Esther. Pasti apapun yang dia mau terpenuhi semuanya. Pada suatu hari, ada 3 orang yang merencanakan hal jahat kepada raja. Mereka ingin membunuh raja. Hal ini didengar oleh Mordekai. Tadi siapa Mordekai teman-teman? Mordekai adalah pamannya Esther. Nah, lalu Mordekai segera memberitahukan hal tersebut kepada raja. Mendengar hal itu, raja sangat senang karena ada orang yang mau menyelamatkannya dari maut. Lalu raja berpikir ingin menghadiahkan sesuatu kepada Mordekai. Karena raja bingung ingin menghadiahkan apa, maka ia meminta bantuan Haman. Siapa itu ya teman-teman Haman? Haman adalah salah satu pegawai istana yang sombongnya minta ampun. Sombongnya seperti apa sih? Pada suatu hari, raja bertanya, Haman, hadiah apakah yang patut diberikan kepada orang yang menyelamatkan raja dari maut? Lalu Haman mengira bahwa orang yang dimaksud oleh raja adalah dirinya sendiri. Sebab pikirnya, tidak ada orang yang lebih dekat dengan raja selain aku. Lalu Haman berkata, Tuanku raja, orang seperti ini harus diberi penghormatan yang besar. Lalu Haman berkata kepada raja, Tuanku raja, orang seperti ini harus diberi penghormatan yang besar. Ia harus dipakaikan pakaian kebesaran istana.
dan ia harus diarak keliling kota. Dan juga orang yang mengaraknya harus berseru demikian. Beginilah akan dilakukan pada sahabat-sahabat raja. Mendengar hal itu, raja cukup puas. Maka raja memerintahkan Haman agar menyiapkan semuanya itu untuk Mordekai, teman-teman. Bukan untuk Haman. Habisnya sih sombong amat. Mendengar hal itu, Haman sangat sakit hati dan marah. Karena Haman sangat membenci Mordekai dan segenap orang Yahudi. Sebab pikirnya, orang-orang ini kan adalah bangsa jajahan kami. Mengapa mereka diberikan penghormatan yang lebih besar dan lebih tinggi? Maka mulailah Haman mencari cara untuk menjatuhkan Mordekai dan segenap orang Yahudi. Suatu hari, Haman melihat Mordekai tidak bersujud menyembah patung raja. Mordekai justru berdoa kepada Allah atau Yahweh. Melihat hal itu, Haman sangatlah senang, teman-teman, karena akhirnya ia menemukan celah untuk menjatuhkan Mordekai dan segenap orang Yahudi. Mendengar hal itu, raja sangat marah. Lalu atas saran dan hasutan Haman, akhirnya ia membuat surat untuk membunuh siapapun itu yang tidak mau bersujud menyembah patung raja. Nah, teman-teman, surat ini diberi materai 10.000, makanya tidak bisa dicabut kembali. Berita menyedihkan dan menakutkan ini sampai juga kepada telinga Ratu Ester. Maka ia melepas pakaian kebesarannya dan memakai kain kapung. Lalu berdoa dan berpuasa selama berhari-hari untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, selamatkanlah kami. Setelah mendapatkan cukup keberanian, Ester menghadap raja. Nah, teman-teman, ini adalah masalah yang besar. Karena dalam peraturan kerajaan, orang yang datang tanpa diundang oleh raja akan dihukum mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. Menghadapi resiko yang sangat besar itu, Ester tetap berserah pada Tuhan. Ketika melihat Ester, hati raja tersentuh karena Ester pucat dan juga lemah. Ya, walaupun teman-teman, ketika Ester pucat dan juga lemah, ia tetap masih cantik sih. Lalu raja mengulurkan tongkat emasnya. Tepat pada saat itu, Ester pingsan. Raja yang sangat mencintainya begitu panik. Ia turun dari kursi kebesarannya dan menggendong Ester. Cie, romantis kan teman-teman? Yang jomblo jangan iri ya. Tapi kayaknya semuanya yang ada di sini kecuali bapak dan ibu juri jomblo deh. Tapi sebaiknya seperti itu sih, kan kita juga masih di bawah umur. Setelah Ester siuman, raja bertanya, "Ayang, kamu tuh mau apa sih dari aku? Kok sampai pingsan kayak gitu?" Lalu Ester memberitahukan keberatan hatinya akan surat yang dikirim oleh raja. Mendengar hal itu, raja baru sadar bahwa dengan dibuatnya surat itu, Ester juga pasti akan terbunuh. Menyadari bahwa telah ditipu dan dihasut oleh rencana jahat Haman, raja memerintahkan untuk menghentikan pengiriman surat tersebut. Dan dalam surat lainnya, raja memerintahkan untuk menyembah Allahnya Ratu Ester dan juga Mordekai. Lalu nasib Haman seperti apa ya teman-teman? Haman dan seluruh keluarganya dihukum mati di tiang gantungan karena pada saat itu raja sudah sangat marah. Demikianlah dengan gagah berani Ester telah menyelamatkan bangsa Israel dari kematian. Ia dihormati sebagai wanita yang cantik, saleh dan pemberani hingga pada hari ini.
Semoga kita bisa meneladani Esther yang rela berkorban dan juga pemberani demi keselamatan orang lain. Karena cantik saja tidak cukup teman-teman, tetapi diperlukan keberanian dan juga rela berkorban untuk berbuat baik. Saya Arum, Shalom, Tuhan berkati.